Amel, kita akan mencoba lagi untuk tersambung ke rekan kita Iwan Hermawan yang saat ini tengah berada di KRI Rigel begitu. Iya, selamat pagi Iwan. Iwan, setelah lokasi black box Sriwijaya RSJ 182 ini ditemukan, fokus pencarian dari KRI Rigel sendiri untuk hari ini seperti apa? Ya baik, terima kasih Amel dan Hanum. Ya seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya saat ini. Di belakang saya saat ini itu terlihat banyak ada kapal-kapal atau perahu-perahu karet dari para penyelam. Dan di tengah-tengah situ itu ada buoy atau semacam balon yang berwarna orange, berwarna oranye begitu. Itulah titik duga ditemukannya black box dari pesawat Sriwijaya RSJ 182 PKCLC. Jadi yang ditemukan dari kemarin itu sebenarnya hanya merupakan titik duga saja, bukan berarti black box-nya sudah ditemukan. Dan untuk mengambil black box-nya sendiri itu tentu membutuhkan pekerjaan yang cukup berat begitu, karena selain di bawah air tersebut nanti kita harus memperhitungkan adanya arus air, adanya kemudian juga serpihan-serpihan, dan kemudian juga ada juga lumpur begitu di situ. Dan diduga di kedalaman 18 meter tempat itu diduga tempat titik ditemukannya black box itu, titik duga black box tersebut itu dipenuhi dengan serpihan-serpihan. Itu yang paling utama. Jadi untuk mengambil black box yang ada di dalamnya itu memerlukan pekerjaan yang cukup berat, karena harus mengangkat dulu serpihannya, dan itu pun tidak mudah karena serpihan-serpihan pesawat yang ada itu tajam begitu dan bisa melukai dari penyelam. Dan juga harus diperhitungkan juga dengan misalnya arus air. Jadi dari kemarin itu sebenarnya sudah dilakukan upaya untuk pengangkatan dari black box, namun belum berhasil karena memang kalau kemarin sore itu ada 2 kali penyelaman, dan kendalanya adalah yang seperti saya sebut tadi, ada arus air yang cukup kuat, dan kemudian juga lumpur, dan kemudian juga ada serpihan begitu. Dan pada hari ini tadi menurut kabar yang kami terima, untuk arus bawah air sendiri termasuk tenang, hanya kecepatannya hanya sekitar 0,3 knot, jadi cukup tenang untuk di bawah air. Tapi tentu serpihan-serpihan itu yang harus diangkat terlebih dahulu. Dan para penyelam ini baik dari Denjaka, Kopaska, kemudian juga dari Taifib dan di Selam Air, semuanya saat ini sudah dibekali dengan ping locator. Ping locator ini adalah alat yang diberikan oleh KNKT kepada para penyelam. Jadi dengan alat tersebut dia bisa memindai atau mendengar suara yang dipancarkan oleh dari sinyal yang dipancarkan dari black box itu. Dan kita berharap tentu saja hari ini semua penyelaman bisa dilakukan dengan aman dan terkendali begitu, dan black box bisa segera ditemukan. Walaupun memang dengan banyaknya serpihan-serpihan itu, menurut para penyelam yang sempat saya bicara dengan mereka, banyaknya serpihan-serpihan itu juga memang menjadi hambatan karena sinyal yang dipancarkan oleh black box itu memantul ke serpihan-serpihan tersebut. Jadi ketika ditembakkan dengan ping locator, maka itu akan terdengar ada banyak sinyal di sekitar mereka, bukan hanya di satu tempat tapi ada di beberapa tempat. Itu juga menjadi salah satu hambatan dari penyelam untuk menemukan lokasi tepatnya dari black box tersebut. Apalagi kita mengetahui bahwa black box itu diletakkan di ekor pesawat begitu, di mana jika memang pesawat itu tersebut jatuh, dia berada di dalam ekor pesawat, jadi kita harus menemukan serpihan yang cukup besar yang kemudian harus diangkat dahulu, kemudian bisa diambil dari black box-nya. Ya, selain mencari black box, para penyelam juga nantinya akan mencari misalnya adanya jenazah korban begitu, dan juga serpihan-serpihan yang lain yang tentunya harus diangkat, dan itu semua adalah untuk kepentingan penyelidikan. Hanum dan Amel. Baik, Iwan Hermawan, terima kasih banyak atas laporan Anda. Tetap jaga diri dan tim selama bertugas di sana. Terima kasih, Iwan.